Halo semuanya, selamat datang di Tanah Karo. Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten Karo terkenal dengan keindahan alamnya, terutama karena berada di wilayah pegunungan dengan udara yang sejuk dan pemandangan alam yang memukau. Kabupaten Karo terdiri dari beberapa kecamatan dan puluhan desa yang masing-masing memiliki ciri khas dan potensi sendiri. Dan kabupaten ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Sumatera Utara dan juga menyimpan banyak potensi untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata di masa mendatang. Di sini, kami akan membahas salah satu desa yang berada di Tanah Karo, yaitu Desa Rumah Brastagi. Desa Rumah Brastagi adalah sebuah desa yang terletak di Brastagi, sebuah kota kecil yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Untuk lebih lanjutnya, saksikan video kami sampai habis ya. Akhirnya kita telah sampai. Selamat datang di Desa Rumah Brastagi. Sampailah kita di kantor Kepala Desa Rumah Brastagi. Sejarah terbentuknya Desa Rumah Brastagi menurut pengetua adat desa mulai ada sejak tahun 1870 silam. Pada mulanya desanya merupakan tempat pemberhentian perjalanan para pedagang Karo menuju Tanah Deli, kemudian berangsur-angsur digarap oleh masyarakat sekitar Brastagi sebagai lahan pertanian dan berkembang menjadi daerah perkampungan sehingga akhirnya menjadi desa, yaitu Desa Rumah Brastagi. Di sini, kami melakukan sesi wawancara dengan Bapak Febri Siswanta Purba selaku Kepala Desa dari Desa Rumah Brastagi. Beliau menjawab pertanyaan yang kami berikan, mulai dari pertanyaan sejarah desa tersebut, perpindahan desa lama ke desa baru, bagaimana struktur desa tersebut, masyarakat dan budayanya, mulai dari suku, aktivitas sosial, mata pencarian, adat istiadat, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita lihat bagian dalam dari kantor Kepala Desa Rumah Brastagi. Berikut ini merupakan struktur organisasi pemerintah Desa Rumah Brastagi, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Di sini akan saya paparkan susunan dari struktur organisasi pemerintah dari Desa Rumah Brastagi, di mana Kepala Desa Febri Siswanta Purba, Sekretaris Desa Herdison Surbakti, Kasih Pelayanan Prananta Ginting, Kasih Pemerintahan Lina Sihotang, Kasih Kesejahteraan Irfan Sitepu, Kaur Keuangan Sri Aprianti, Kaur Perencanaan Abdi Setiawan, Kaur Tata Usaha dan Umum Amalta Sembiring Pelawi, Kepala Dusun 1 Jono Sembiring, Kepala Dusun 2 Rejeki Ginting, Kepala Dusun 3 Boni Vesta Sembiring, Kepala Dusun 4 Henry Tobing, Kepala Dusun 5 Idaman Ginting, Kepala Dusun 6 Desi Abru Ginting, Kepala Dusun 7 Adi Pranata Purba, Kepala Dusun 8 Juni Metro Sembiring, Kepala Dusun 9 Deking Ginting, Kepala Dusun 10 Dastanta Tarigan, Kepala Dusun 11 Raal Walsen Purba, Kepala Dusun 12 Siti Fatima Bru Purba. Seperti yang dikatakan sebelumnya, di sebelah kantor Kepala Desa Rumah Brastagi terdapat sebuah jambur yang dimana jambur ini menjadi ikonik bagi masyarakat Brastagi. Jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna khas masyarakat Batak Karo dari Sumatera Utara. Pada umumnya, bangunan jambur digunakan sebagai tempat pelaksanaan pesta-pesta adat Batak Karo, baik pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian, dan juga pesta adat yaitu kerja tahunan.
Pernikahan dalam adat Karo merupakan bagian dalam kehidupan orang Karo. Pernikahan dalam adat Karo merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun. Dalam pernikahan adat Karo, ada 3 tahapan yang harus dijalani oleh calon pengantin dan keluarganya. Adapun tahapan tersebut adalah 1. Persiapan kerja adat, Mbaba Belo Selambar. Dalam tahapan ini, keluarga dan calon pengantin laki-laki datang melamar calon pengantin perempuan. Yang kedua adalah nganting manuk. Dalam tahapan ini, para pelaksana pernikahan akan membicarakan tentang hutang adat pada pesta pernikahan dan merencanakan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Dan yang ketiga adalah hari pesta adat. Kerja adat tahap ini adalah pelaksanaan pernikahan adat kedua mempelai. Tak pada tahap ini dibicarakanlah uang keluar saat penggelaran kerja adat dilaksanakan. Upacara kematian merupakan salah satu upacara besar yang masih melekat pada masyarakat Karo. Pelaksanaan upacara kematian pada masyarakat Karo dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu cawir metua, tabah-tabah galuh, dan mati muda. Secara umum, dalam pelaksanaannya dari ketiga jenis kematian tersebut itu sama. Namun, hal yang membedakannya adalah utang adat yang harus dibayarkan kepada kalimbubu berbeda-beda dari masing-masing jenis kematian tersebut. Salah satu tradisi yang rutin dilaksanakan oleh etnis Karo yaitu adalah kerja tahun. Kerja tahun adalah pesta tradisi yang dilakukan masyarakat Karo setiap tahun. Pesta tradisi tahunan ini berhubungan dengan kehidupan pertanian, khususnya tanaman padi. Padi adalah tanaman penting bagi masyarakat desa termasuk etnis Karo. Begitu pentingnya tanaman ini sehingga sejak awal penanaman sampai proses panen adalah saat-saat yang selalu dianggap penting. Inilah yang dirayakan pada kerja tahun tersebut. Hal ini juga dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat atas hal-hal yang bersifat supranatural. Kerja tahun dilaksanakan tidak bersamaan pada setiap desa di Tanah Karo. Nama acaranya juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi tanaman padi. Di antaranya merdang merdem, nimpa bunga benih, mahpah, dan ngerires. Di daerah Brastagi sendiri dinamakan nimpa bunga benih, sering juga disebut ngambur-ngamburi. Pelaksanakan ini di sekitar daerah Kabenjahe, Brastagi, dan Simpang 4, dan dilakukan ketika tanaman padi mulai berdaun.
Masuklah kita pada dusun pertama, yaitu Dusun 1, Rumah Brastagi, yang dipegang oleh Jono Sembiring. Yang kedua ada Dusun 2, yaitu Gang Sibayak, yang dipegang oleh Rejeki Ginting. Masuklah kita pada Dusun 3, yaitu Gang Komplek Jambur, yang dipegang oleh Boni Vesta Sembiring. Dusun 4, yaitu Gang Pertanian, yang dipegang oleh Henry Tobing. Dusun 5, yaitu Gang Rukun, yang dipegang oleh Idaman Ginting. Dusun 6, yaitu Gang Makmur, yang dipegang oleh Desi Bru Ginting. Masuklah kita pada Dusun 7, yaitu Gang Rejeki, yang dipegang oleh Adi Pranata Purba. Untuk Dusun 8, yaitu Gang Karya, dipegang oleh Juni Mero Sembiring. Masuklah kita pada Dusun 9, yaitu Dusun Simpang Ujung Aji, yang dipegang oleh Deking Ginting. Dusun 10, yaitu Dusun Marga Silima, yang dipegang oleh Dastanta Tarigan. Untuk Dusun 11, yaitu Cinur, dipegang oleh Rawal Sen Purba. Dan dusun terakhir adalah Dusun 12, yaitu Ujung Aji, yang dipegang oleh Siti Fatima Bru Purba. Seperti yang dikatakan di awal, di samping kantor Kepala Desa Rumah Brastagi, berdiri SD Negeri 040460 Brastagi.
Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Rumah Brastagi, Kepala Desa ini melakukan kegiatan imunisasi yang dilakukan sebulan sekali, dan masyarakat bebas untuk datang untuk melakukan imunisasi kepada anak-anaknya. Selain imunisasi, masyarakat juga bebas melakukan pengecekan mulai dari kolesterol, penyakit gula, dan lain sebagainya. Selain melakukan kegiatan imunisasi, Kepala Desa Rumah Brastagi juga mengajak masyarakat untuk melakukan gotong royong. Kegiatan gotong royong ini dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Jumat dengan membersihkan gorong-gorong jalan dan juga membersihkan tanaman-tanaman serta pohon-pohon yang sudah mengganggu kegiatan jalan. Kepala Desa Rumah Brastagi mewajibkan setiap dusunnya untuk melakukan gotong royong. Dan Kepala Desa Rumah Brastagi juga ikut serta dalam melakukan pembersihan gotong royong tersebut. Berdasarkan situasi ekonomi di Desa Rumah Brastagi, beberapa faktor yang mempengaruhi perekonomian Desa Rumah Brastagi diantaranya adalah pertanian. Sebagian besar desa di daerah Brastagi, termasuk Desa Rumah Brastagi, biasanya memiliki sektor pertanian yang kuat. Desa ini mungkin fokus pada produksi sayuran, buah-buahan, atau tanaman komersial lainnya yang tumbuh subur di dataran tinggi. Pertanian dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi penduduk desa, termasuk penduduk Desa Rumah Brastagi. Faktor kedua yaitu berdagang. Masyarakat Karo yang telah memanen hasil panennya akan menjual hasil panen tersebut ke pajak atau ke pasar. Begitu juga masyarakat Desa Rumah Brastagi, mereka akan menjual hasil panennya ke pajak Roga. Pajak ini merupakan salah satu sentra pemasaran sayur mayur dan buah terbesar di tanah Karo. Faktor ketiga selain pertanian dan perdagangan yaitu peternakan. Peternakan juga bisa menjadi bagian penting dari perekonomian desa. Penduduk desa mungkin berternak hewan seperti sapi, kambing, babi, ataupun ayam untuk dijual ataupun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Hanya ini yang bisa kami sampaikan terkait sejarah Desa Rumah Brastagi, kantor Kepala Desa Rumah Brastagi. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa berkunjung ke Brastagi dan melihat langsung. Sekian, dan terima kasih.